Jadi ceritanya Toyota Vios Limo ini bukan X-Taxi. Ini adalah Toyota Vios Limo dari Toyota, sudah dipersiapkan untuk taksi, tapi belum pernah sama sekali ngaspal di jalanan. Kilometernya waktu serah terima kunci baru 400, dan posisi sekarang kilometernya baru 2300. Asli belum pernah di reset sama sekali. Hari ini kita kedatangan Toyota Vios Limo dari kota Malang. Jadi Toyota Vios Limo ini jauh-jauh dari kota Malang datang ke Semarang dengan keluhan suara di dalam kabinnya tembus banget. Ya wajar, memang kalau mobil seperti ini pasti suara dalam kabin kerasa banget, mulai dari suara hujan, road noise, suara samping-samping, bener-bener tembus komplit. Kita langsung punya racikannya, kita bakalan bikin mobil ini jauh lebih kedap, jauh lebih senyap. Sekaligus juga kita mau upgrade audionya. Kita mau ganti speaker split depan, kita mau ganti head unit dari yang standar ke model Android. Kita mau suntik prosesor dan subwoofer kolong. Mobil langka banget. Toyota Vios Limo yang belum pernah ngaspal di jalanan, memang dipersiapkan untuk armada taksi, tapi belum pernah dipakai untuk taksi. Kondisinya seperti ini, masih bener-bener utuh banget, bersih banget. Ya memang dari tahun 2015 mobil ini belum pernah ngaspal sama sekali, masih bener-bener baru grace. Jadi istilahnya ini adalah new old stock. Jadi mobil ini adalah mobil yang pernah dipakai konten oleh Mas Bam yang tentang Vios Limo yang warna hitam itu, dan inilah dia mobilnya. Sekarang kita garap peredamnya sekaligus audionya dengan nomor seri U50 sesuai dengan yang dipakai konten oleh Mas Bam. Kalau kalian pernah lihat di channelnya Mas Bam yang bahas tentang Vios Limo warna hitam itu yang masih baru grace, kan ada stiker kodenya kan, barcode-nya itu tulisannya U50. Ini dia mobilnya. Sekarang di depan mata kita garap peredamnya dan audionya. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol Toyota Vios Limo ini. Nanti sore dijamin makin maknyus, makin istimewa. Jadi apa aja yang mau kita pasang di Toyota Vios ini dia perangkatnya yang mau kita pasang di Toyota Vios Limo ini. Head unitnya kita menggunakan Avix 10 in lengkap dengan frame khusus untuk Vios, jadi nanti bener-bener rajin. Terus di sisi subwoofernya kita menggunakan Zivox Compact Subwoofer 8 in, posisinya nanti ada di bawah bangku. Terus prosesor kita menggunakan Kodia, dan untuk speaker split kita menggunakan Domination Budi 2-way. Sementara untuk peredamnya sendiri kita menggunakan dasarnya Vibro rubber batil. Habis itu di bagian kolong depan kita menggunakan Jacaranda rubber batil. Dan di bagian pintu-pintu kita finishing dengan peredam foam dari Ozora. Sementara di bagian lantai dan di bagian bagasi kita menggunakan tambahan dua jenis peredam, yaitu foam rebonded dan flat foam.
Ini kita lagi proses pengerjaan peredam rubber batil di bagian bagasi sudah selesai, di bagian kabin lagi proses pengerjaan, dan bagian pintu juga sudah selesai. Sekaligus juga kita lagi pengerjaan di bagian kolong fender depan. Jadi kita bisa menghemat waktu dan mendapatkan hasil yang sangat efisien. Jadi kalau di sini kita mengutamakan pertama kerapihan, yang kedua kebersihan, terus efisiennya kita utamakan. Jadi ada yang mengerjakan di bagian bagasi, bagian lantai, bagian pintu-pintu, dan kalian bisa lihat ini juga sambil pengerjaan di bagian kolong fender depan. Jadi nanti siang semuanya bisa berbarengan selesainya, tinggal kita lanjut lagi ke bagian plafon. Di bagian kolong fender depan kalian bisa lihat proses terpasangnya seperti ini. Ini belum selesai ya, karena ini mau kita timpa lagi dengan peredam rubber batil dari Jacaranda. Tapi ini udah kenceng banget kan. Jadi kalian suka ada yang bertanya, ini kuat nggak kalau untuk jangka panjang? Dijamin kuat banget. Terus ada juga yang bertanya, kalau kena sprayer dari cuci mobil gimana? Ini tuh lengketnya udah banget lengket. Semakin dia kena panas, bukannya lepas, tapi malah semakin lengket. Jadi kalau kena sprayer cuci mobil, itu dijamin aman. Ada juga yang bertanya, berapa tahun usianya? Saya bisa jawab, usianya lifetime. Karena peredam ini bukan yang sekitaran bulan dilepas, enggak. Peredam itu sifatnya lifetime. Jadi kalau sudah terpasang gini, ya sudah selamanya nempel di sini. Habis dari sini kita timpa lagi dengan satu lapis peredam rubber batil dari Jacaranda. Habis itu kita naik lagi dengan peredam foam rebonded. Untuk di bagian interior, fix terpasangnya seperti ini, lapisan awal rubber batil. Kalian bisa lihat mulai dari bagian depan sudah full dengan rubber batil, sampai ke bagian tulangan-tulangannya sudah penuh dengan lapisan rubber batil. Dan ini saya contohin ya, ini masih lapisan rubber batil. Sudah mulai berkurang suara plat-plat besinya. Habis ini kita lanjut lagi ke pemasangan peredam foam. Oke, ini lapisan awal rubber batil, contoh suara pintunya. Padat banget kan sampai ke bagian belakang. Ini belum selesai karena kalau masih begini suara masih dijamin tembus. Habis ini kita lanjut lagi pemasangan peredam foam di semua bagian yang sudah kita kasih peredam. Habis itu kalian bakal saya contohin gimana final terpasangnya dan final suara tutupan pintunya dan plat-plat bodinya. Oke, kurang lebih 2 jam berikutnya peredam foam sudah berhasil kita pasang. Kalian bisa lihat mulai dari bagian tepung belakang, tempat ban serep, full bagasi sudah penuh dengan peredam foam. Untuk mobil-mobil sedan biasanya banyak banget orang lupa atau dilewatin di bagian yang cukup penting, menghasilkan suara yang paling keras. Ini dia tepung ban belakang yang menghadap sisi kabin. Jadi kalau sedan itu setengah-setengah kan, setengah dia ke bagasi, setengah dia ke bagian kabin. Ini juga sudah kita kasih dengan full peredam foam dari rubber batil timpa dengan peredam foam, baik itu flat foam dan foam rebonded, sampai ke bagian bawahnya jok, dindingnya full ke depan sampai ke balik dashboard juga sudah penuh dengan peredam foam. Oke, habis ini
Belum kita kembalikan ke posisi awal, tapi kita mulai pemasangan peredam di bagian plafon. Seperti inilah proses pemasangan dan pembongkaran peredam plafon kalau sedan. Jadi kan ini nggak bisa turun kan, jadi kita turunkan sedikit, terus dari samping kita pasang sampai bener-bener rapat. Dan seperti inilah terpasangnya peredam di plafon Toyota Vios Limo. Kalian bisa lihat udah bener-bener rapat banget. Kita bikin 3 lapis sekalian biar bener-bener padet banget. Dan setelah selesai kita pasang kembali klip-klipannya biar utuh lagi seperti posisi awal mobil kesini. Oke, semuanya sudah terpasang. Kalian bisa lihat sudah kencang lagi dan bersih banget. Semua pin-pin juga sudah terpasang, lampu juga fungsinya normal. Tinggal habis ini kita kembalikan lagi mulai dari karpet, door trim, jok-joknya sama dek-dek belakang kita kembalikan seperti mobil waktu tadi pagi ke sini. Sekaligus kita mulai pasang audionya. Sembari kita pemasangan ke posisi awal, untuk dek pintunya setelah kita kasih peredam foam seperti ini. Ini udah benar-benar empuk banget sehingga di sini nanti ketemu langsung dengan peredam rubber batil yang ada di plat pintu. Jadi sudah nggak ada celah lagi untuk menghasilkan suara ataupun vibrasi. Oke, sekarang semuanya juga sudah terpasang. Kalian bisa lihat mulai dari bagian plafon, bagian door trim, karpet-karpet semua sudah terpasang kecuali jok karena saya lagi nginstal kabel di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk penempatan prosesor nanti kita naruhnya di bawah bangku depan kiri. Sementara subwoofer kolong kita naruhnya di bawah bangku driver. Dan perkabelan prosesor juga sudah kita bikin rajin, semua juga sudah kita bungkus dengan isolasi kain, termasuk di bagian crossover juga sudah kita bikin rajin banget. Sampai ke bagian subwoofer kolong, kalian bisa lihat juga sudah kita kasih dengan isolasi kain. Jadi benar-benar minimalis dan rajin, nggak ada kesan kabel berantakan sama sekali. Head unitnya sendiri di Toyota Vios ini jadinya seperti ini. Ini sudah kita rubah, kita bikin benar-benar plug and play ya kan. Jadi framenya kita menggunakan frame khusus untuk Android 10 in, juga untuk mobil Vios. Dan jadinya seperti ini, bener-bener rajin. Kalian bisa lihat ya, tampilannya bener-bener asik banget. Ini 10 in Android khusus untuk Toyota Vios. Oke, sekarang kita masuk ke sesi cek sound gimana hasil suara di Toyota Vios Limo ini dengan perangkat audio yang sudah kita pasang. Yuk dengerin bareng-bareng. Jadi sekarang suaranya itu bener-bener beda banget dari kondisi standar dibanding dengan setelah kita pasang dan kita tuning. Itu jauh banget. Jadi seakan-akan suara vokal itu di atas double din sini, di bawah spion tengah, dan subwoofer yang juga posisinya di bawah saya, di bawah bangku driver, seakan-akan suara bassnya itu keluar dari atas double din sini. Kalau kalian pengen lihat gimana keindahan dari Vios Limo ini, kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Cinema Hiroshi. Dan untuk biayanya total seperti ini, habisnya semua di angka 14 juta rupiah. Yang kita kerjakan total full kabin peredamnya sama peredam kolong depan
Audionya juga full kita upgrade, mulai dari speaker depan, head unit kita upgrade, terus prosesor sama subwoofer kolong. Jadi pengerjaan 1 hari jadi, dan mobil ini sudah siap kembali ke kota asal. Jadi kalau kalian dari luar kota nggak usah bingung-bingung nanti gimana selama pengerjaan. Mobil ini juga ditunggu. Ini sekarang posisi jam 6:15 dan sudah siap serah terima kunci. Oke, saya Lutfi, sudah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video. Ciao.